Tuhan. Gitu. Adakah Yesus di situ mengajarkan kami untuk menindas? Tidak. Ketika itu sudah kesana kemari, Mbak. Sudah kesana kemari. Saya tanggapi dulu. Oke. Ya, saya nggak minta ajaran apa gitu. Saya minta Anda tadi konfirmasi apakah Yesus yang mencabut nyawa ibunya, katanya iya. Berarti kata Anda alasannya dia kembali kepada ketuhanannya sehingga dia mencabut nyawa ibunya, kan betul? Betul. Jadi begini, Mbak, tetap saja anaknya itu anak durhaka, tetap. Seharusnya kalau anaknya berkuasa, ya, anaknya adalah Tuhan dan berkuasa, dia biarkan itu ibunya hidup selamanya. Tapi dia tidak mengikuti keinginan kita secara manusia, Ustaz. Kayak gitu, Mbak. Kalau dia berbakti sama ibunya, maka dia biarkan ibunya hidup sampai selamanya. Gimana sih? Udah, bisa saya tanggapi? Silakan. Jadi begini dia, Ustadz. Dia kan Tuhan yang adil. Kita semua yang hidup ini juga bakal mati, kan? Yang Tuhan juga yang mencabut nyawa kita, gitu kan? Nah, Maria kan manusia juga, sekalipun itu ibunya di dalam dunia ini, tapi dia kan Tuhan yang adil. Begitu. Tuhan yang adil? Iya. Jadi dia harus menyamaratakan. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang yakin Anda Yesus yakin Anda Yesus itu adil? Yakin? Baik, kalau gitu saya tanya ya, kalau Anda yakin Yesus itu adil, Mbak, Yesus turun di abad pertama, oke? Di Nazaret, oke? Segelintir orang bisa melihat di kampung itu, oke? Mana keadilannya bagi orang buta? Maksudnya? Orang buta nggak bisa lihat Yesus, sedangkan orang Nazaret bisa. Mana keadilannya? Kapan di situ ada orang buta? Iya, kan seluruh dunia ada orang buta tuh ya. Ada orang buta, tapi orang buta tidak bisa melihat. Tuhan nongol, orang buta kagak bisa lihat. Gimana? Di mana adilnya? Oke, begini dia, Ustadz. Sebentar ya, maaf, sebentar ya. Iya, masa Tuhan turun 30 tahun doang? Kan gitu. Mana keadilannya bagi orang buta? Kan ya teman-teman? Kacau juga. Asumsi melulu. Oke. Jadi kan aku kan begini. Karena kan di situ perannya Tuhan lahir bukan untuk biar dia dilihat sama semua orang buta begini. Kan dia ibaratnya dia lahir dan dilahirkan dan dilihat semua banyak orang. Nah, ketika dia buta, bukan berarti Tuhan harus dia membangkitkan orang yang sudah mati biar dinampaknya lagi dia lahir. Terus yang situ buta dinampakkannya lagi mati. Enggak tadi gitu kan kata Anda Yesus tadi ceritakan. Kata Anda tadi Yesus adil toh. Ustadznya udah mulai maksa nih. Kata Anda kan Yesus itu adil toh. Oke? Kan tadi Ustadz bilang gini. Ustadz kan bilang, kan Tuhan bilang dia yang berkuasa atas maut di bumi dan di surga. Iya, tadi saya tanya Mbaknya tadi apa? Tentang yang begini, yang begitu tidak ada tertulis di situ. Tidak ada tertulis. Begitu. Tidak ada tertulis. Bukan menambah cerita itu, Mbak. Loh, cintanya kan seperti ini, harusnya kan seperti bukan menambah itu. Begitu loh. Macet itu namanya, Mbak. Ini kan macet itu. Cinta begini. Kira-kira ibarat kalau drama Korea tadi Udah. Itulah. Ngomong apa sih, siapa ke drama Korea? Yang saya tanyakan kepada Anda, letak keadilan. Ya, kata Anda Yesus itu maha adil toh. Oke. Nah, kalau dia maha adil, dia bisa dilihat manusia seluruh bumi. Gimana sih? Kalau dia ada, itu pun kalau dia dilihat seluruh manusia seluruh bumi, gimana dengan yang buta? Gimana?
Tuhan macam apa itu? Yang bisa dilihat itu Tuhan macam apa? Cuma di 30 tahun dilihat. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Aneh. Kan dia berjanji. Dia datang untuk menebus dosa manusia yang menerima dia. Bukan menebus dosa. Bukan menebus dosa. Saya nggak bicara saya nggak bicara menebus dosa ya. Saya nggak bicara tentang masalah penebusan dosa ya Mbak ya. Sekali lagi saya berbicara tentang masalah Yesus yang katanya maha adil. Jadi itu yang saya tanyakan, oke? Anda ngomong apa? Anda saya mute dulu gitu ya, karena Anda tidak bisa tenang kan gitu. Ayo, biarkan dulu teman-teman, biarkan dulu dia ya. Mau ngomong apa dia? Nggak kedengaran juga kan gitu, hilang suaranya kan gitu ya, panas. Nah, kan coba buka mic-nya dulu Mbak ya, buka mic-nya dulu Mbak. Silahkan dibuka mic-nya Mbak. Kan nggak mau dengar kan teman-teman, kayak gitu ya. Kan nggak mau dengar kan? Nggak mau dengar kan? Saya tidak menyenggol mic saya. Dia juga yang menghidupkan. Makanya begini Mbak, tadi kan kondusif ya, gantian ngomong ya. Saya bilang jangan keluar temanya keadilan, bukan menebus dosa, bukan. Kan dia adil, kan saya bilang. Masa umur cuma 30 tahun, masa begini, masa kan saya mau menjelaskan, tetapi Anda udah lari. Kesimpulannya aja Anda belum mendapatkannya loh Ustaz. Kesimpulannya nggak adil. Anda berdakwah dengan cara begitu? Kesimpulannya nggak adil. Kan menurut Ustaz, kan belum selesai. Kalau selesai, nggak boleh Anda menilai. Kan itu coba jelaskan keadilan Yesus seperti apa. Coba keadilan Yesus untuk seluruh manusia seperti apa? Silahkan. Coba Anda jelaskan dulu keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Coba silahkan. Nah, keadilannya ketika dia menebus dosa manusia, itu keadilannya. Oke? Keadilan apa? Pada saat akhir zaman nanti, yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan yang akan masuk neraka juga disiksa. Bukan masalah penebusan dosa, keadilan. Kan tadi nanya keadilan, itu juga keadilan. Anda hanya berbicara tentang keadilan. Iya, keadilan Yesus bagi seluruh manusia. Iya, udah itu. Semua manusia yang mau menerima, yang nggak menerima nanti semua dapatkan upah masing-masing. Sekarang gini. Anda lihat Yesus nggak? Pernah lihat Yesus nggak? Enggak. Hanya gambaran yang diceritakan aja di kitab. Kenapa orang abad pertama doang yang bisa lihat? Adil nggak tuh? Adil nggak? Orang abad pertama bisa lihat Tuhan Anda nggak bisa lihat. Adil nggak? Adil nggak? Mana suaranya? Suaranya mana Mbak? Adil. Adil, jangan Anda hilangkan suara saya, ya. Ente sendiri. Kamu sendiri yang nggak ada suaranya. Nah, jadi kalau Anda tidak lihat Yesus, orang abad pertama bisa lihat Yesus, adil nggak? Adil. Di mana adilnya? Karena bentuk keadilan Tuhan itu tidak hanya seolah-olah melihat Tuhan Yesus itu dengan nyata. Karena dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, itu kan di dalam hati, melihat dalam hati. Bukan. Dalam iman, Yang saya pertanyakan bagi mata, Yang saya pertanyakan bagi mata. Bagi mata. Secara tidak langsung Anda menuntut saya supaya Yesus itu lahir sampai hidup di sini sampai selama-lamanya. Sedangkan dia sudah berkata, seharusnya dia kalau dia maha adil, Mbak ya. Dia menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Kalau Yesus itu maha adil, maka dia bisa dilihat seluruh manusia di muka bumi. Mau dia buta atau kagak bisa itu, ya. Gitu, itu baru adil. Kalau Anda kagak lihat, cuma orang abad pertama yang bisa lihat, itu namanya nggak adil. Nggak adil kayak gitu dah ya. Makanya ya teman-teman, kalaupun ada Yesus turun ke tempat saya di sini, saya protes, kenapa kau nggak adil? Saya tanya pasti gitu. Pasti, makanya dia nggak ketemu sama kamu karena
manusia yang tidak puas. Gitu. Tuhan itu harus maha adil. Ya, ternyata Yesus nggak bisa adil. Ya, kan gitu. Karena ya teman-teman. Menurut itu ikut-ikutan nanti diteruskan asumsi Anda. Bukan asumsi itu. Itu adalah dalil yang ditanyakan gini semua diprotes, yang sudah dikasih pun jawaban yang ini nggak adil. Padahal sudah dibilang itu keadilan nggak adil. Ya kan tadi kan udah kita banding. Itu alasan, udahlah. Kita banding udah. Anda nggak bisa lihat Yesus. Ya, orang pertama bisa lihat Yesus, Anda nggak bisa lihat Yesus. Di mana keadilan Yesus kayak gitu? Ya bagi matanya. Karena dia sudah berkata, dia ketika dia lahir dan setelah itu dia akan disalib untuk menggantikan kami yang berdosa ini. Bukan lahir disalib, nggak nyambung. Jadi begini, Anda tidak mau tahu dengan alasan itu semua. Nggak nyambung yang saya tanya itu tentang masalah sifat keadilan. Ya, sifat keadilan, Mbak. Yang saya tanya itu ya sifat keadilan. Yang saya tanyakan itu sifat keadilan Tuhan, ya, bukan masalah penebusan dosa di kayu salib. Apa yang enggak? Tetap adil. Di mana adilnya bagi mata? Sekarang gini, dia mau Anda terima, mau Anda tidak terima, terserah. Ya jelas enggak bakalan diterima lah, enggak bakalan. Ceritanya dari awal Anda tidak terima. Ngapain saya menuhankan manusia yang menuhankan Tuhan yang tidak adil? Ngapain coba? Apakah dengan cara seperti ini kualitas Anda? Ya. Terus udah? Udah. Oh ya udah gitu. Ya udah. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Kan gitu ya. Kehabisan jawaban. Ustadz PI, apakah begini cara Anda berdakwah? Habis sudah itu ya. Kalau ngomong seperti itu sudah bagi saya udah kehabisan argumen orangnya. Ya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau seperti itu udah kehabisan argumen udah. Gitu. Capek saya kalau saya teruskan. Kan nggak mungkin ya. Baik, teman-teman semuanya yang ada di sini 16.000 hampir ya, 15.400 orang. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Ya kalau diteruskan teman-teman ngajak ribut aja. Jadi kita naikkan Kristen yang lainnya aja gitu ya. Oke kawan-kawan semuanya, sebelum saya melanjutkan ya kepada kawan-kawan semuanya, saya umumkan ya untuk pembelian mushaf Al-Quran. Kita sudah membelikan hari ini tadi ya sekitar 20 pieces ke Jawa Tengah gitu ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku ya yang ingin beramal jariah, ingin membelikan mushaf Al-Quran untuk dipontes ataupun para pembelajar Al-Quran, bisa kita kumpulkan ya untuk memberikan santri-santri Al-Quran agar menjadi amal jariah bagi kita. Dan sedang kita kumpulkan dananya di rekening yang saya sematkan berikut ini ya, banknya Bank BCA ya teman-teman. Nah tuh, karena perlu mushaf yang banyak Bapak Ibu semuanya ya. Perlu mushaf banyak nanti tahun ajaran yang baru. Nah ini banknya Bank BCA ya kawan-kawan semuanya, banknya Bank BCA tuh ya. Nah, nanti dikonfirm lewat DM atau lewat wawa saya gitu ya. WA saya bisa diminta di DM nanti ya kawan-kawan. Oke. Kemarin itu ada masuk ya teman-teman semuanya sekitar 1.089.000 rupiah ya kawan-kawan. 1.089.000 rupiah ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk para ahlus sodakoh ya yang telah menyisihkan hartanya untuk para hafiz Quran. Oke. Oke, udah teman-teman dicatat. Itu banknya Bank BCA ya, banknya Bank BCA atas nama saya sendiri itu ya. Kita belum selesai, yayasannya belum selesai. Saya karena sakit nggak terurus itu yayasan teman-teman. Biar notaris dulu yang ngurus itu. Oke, Edis mana? Takut bang? Ya. Takut Edis. Oke.
Siapa lagi ya selanjutnya? Oke, sudah ya teman-teman. Tunggu. Kita naikin yang lain. Oke. Aduh, ngadat. Bentar ya. Banyak kali ini. Banyak kali yang kesurupan di bawah. Hama selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam kembali. Malam, Pak. Oke. Islam Kristen, Ya, Pak? selamat malam kembali. Iya, Anda Islam atau Kristen? Kristen, Pak. Oh, Kristen. Baik, Bapak. Bapak, Kristen. kita bisa berdiskusi. Ada yang mau Anda tanyakan atau saya boleh bertanya? Silakan. Pak Ustadz dulu lah yang duluan bertanya. Baik. Kalau saya mau bertanya, ini pertanyaan ya, Pak ya, titipan dari netizen. Siapa nama orang tua Paulus? Nah, tuh. Siapa nama orang tua Paulus? Gitu. Halo? Iya, silakan dijawab. Ini Pak Ustadz, pantas saja tadi apa? Pak Ustadz ini takut sama si Edis. Lah elah. Ada dasarnya. Pak, tadi katanya mau dijawab, malah ngomongin Edis. Saya nggak ada bahas Edis ya. Saya bertanya kepada Anda karena Anda bersedia ditanya. Pertanyaannya siapa orang tua Paulus? Masa orang tua Paulus Edis sih? Aduh. Anda mau jawab orang tuanya Paulus si Edis gitu? Nggak nyambung sama sekali. Enggak, maksudnya yang pertanyaan itu saya mau berdasarkan apa? Al-Quran atau Alkitab? Ya itu kan Paulus ada di Alkitab. Orang tuanya siapa gitu? Ada di Alkitab menurut Pak Ustadz itu pertanyaan itu? Ya, saya kan nggak tahu toh. Ya, betul. Katanya kan Kristen mengikuti Paulus ya sebagai rasul. Nah, itu nama orang tuanya siapa? Iya, berdasarkan pertanyaan itu di buku mana dia ada? Ya makanya kita nanya. Kalaunya kita tahu nggak ditanyain. Jangan ditanya kalau nggak tahu. Karena kita nggak tahu nama orang tua Paulus, makanya kita tanya. Gimana sih Bapak ini? Makanya jangan bertanya kalau nggak ada dasarnya. Misalnya ada dasarnya ini. Ada dasarnya, Pak. Pertanyaan itu punya dasar. Dasarnya di mana? Dasarnya dari kitab Anda. Bukan, seperti si Edis bilang, dia bertanya itu ada dasarnya. Misalnya ditunjukkan ini dari sini. Begitu juga. Di buku mana? Ini saya bukakan Alkitab Anda. Pasti ada namanya Paulus, ya. Nah, tuh. Ya. Nih, banyak tuh Paulus. Ya, nah, tuh. Paulus. Tulisan hijau, Paulus. Cuma saya mau tahu orang tuanya siapa yang tertulis di sini nih, di kitab Anda nih, Paulus ini. Iya, banyak banyak Paulusnya. Makanya begini, ada Paulusnya betul. Apakah ada pertanyaan seperti yang Anda katakan itu? Siapakah orang tuanya Paulus? Adakah di situ? Loh, masa pertanyaan saya harus ada di kitab Anda? Aneh, masa pertanyaan saya harus ada di kitab Anda? Gimana sih? Ya, itu kan pertanyaan yang nggak ada. Aneh, Pak. Nggak aneh-aneh aja. Pertanyaan itu orang bebas karena orang nggak tahu nanya gitu. Masa pertanyaannya harus ada di kitab Anda? Kocak. Ya, itu makanya. Itu
berbobot yang ditanya. Enggak. Dasarnya. Ada dasarnya, namanya Paulus. Di kitab Anda tertulis namanya Paulus. Nah, Paulus ini namanya siapa? Bapaknya siapa namanya? Iya, betul. Memang ada Paulusnya. Ada Paulus di mana-mana. Nah, terus? Apakah ada pertanyaan seperti Anda yang tanya? Oh, ada. Makanya contoh kan Yesus. Pak, saya jelaskan ya. Saya jelaskan, Yesus ada nama orang tuanya Maria dan Yusuf, oke? Ya. Nah, kalau Yesus, nah sekarang saya tanya Paulus, orang tuanya siapa? Iya, apakah kata seperti itu yang ada di dalam itu? Coba baca. Kan kita tahu berdasarkan di kitab Anda, Yesus nama orang tuanya Maria. Paulus siapa nama orang tuanya? Iya, pertanyaannya di situ ada nggak pertanyaan di situ di Alkitab itu seperti ngapain? Pertanyaannya harus ada di kitab Anda. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Pertanyaan itu nggak harus dari kitab Anda. Ada nggak di situ? Heran. Saya seharusnya Anda yang menjelaskan dari kitab Anda, bukan pertanyaannya harus dari kitab Anda. Gimana sih? Seperti perkataan Anda sekarang ini, Pak Ustadz, gini bilang, siapakah orang tua Paulus? Adakah di situ pertanyaan seperti itu kah? Iya, pertanyaannya seperti itu karena Yesus ada orang tuanya, ya, orang tuanya Maria dan Yusuf. Ah, yang kita tidak tahu ini Paulus siapa orang tuanya, ibunya siapa, terus bapaknya siapa, gitu. Nah, pertanyaan itu adakah seperti itu? Ada lah. Ya harus, ya ada lah pasti. Coba baca mana? Apakah ada pertanyaan dia seperti itu? Ya ada di otak saya pertanyaannya. Banyak dulu. Kenapa sih? Jadi pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan harus tertulis di kitab Anda gitu? Nah, siapakah nama orang tua Paulus tertulis juga di kitab Anda gitu? Kalau memang Aneh, benar, Pak, aneh. Bukan gitu. Kalau memang benar pertanyaan seperti itu ada di Alkitab di Alkitab Kristen, coba buka. Siapakah orang tua Paulus? Adakah kata-kata seperti itu di dalamnya? Ngapain, Pak, pertanyaan harus ada di kitab Anda, ngapain? Makanya Enggak bener, ini aneh, macet emang teman-temannya. Ngapain pertanyaannya harus ada di kitab Anda? Seharusnya Anda yang menjelaskan pakai kitab Anda. Makanya aneh. Jangan bertanya kalau nggak ada, yang ada ditanya, artinya tulislah. Pak, ngapain saya menanyakan yang sudah ada bisa dibaca, bisa ditulis, ya sudah kita ketahui. Yang ditanya itu yang belum ada dan belum diketahui, gimana sih? Begini, pertanyaan Anda itu siapakah orang tuanya? Nah, mau saya kerjakan yang tulis yang dikerjakan. Apakah tertulis di situ ada pertanyaan seperti itu kah? Nggak harus pertanyaan itu ada tertulis. Gimana sih? Seharusnya ya Pak ya, Anda menjelaskan sesuai yang tertulis, bukan pertanyaannya harus tertulis. Gimana sih? Hanya Anda bertanya kalau nggak ada tertulis. Itu namanya nggak berbobot. Bukan nggak berbobot. Kata Paulus itu ada tertera di kitab Anda. Kita pengen tahu backgroundnya. Jelas atau kagak orang ini, kan gitu? Adakah pertanyaannya seperti itu yang Anda tanya? Ya ada, Paulus tertulis di kitab Anda. Seperti yang Anda tanya sekarang ini, siapa? Tadi saya bukakan, Paulus banyak namanya tadi. Tapi siapa nama orang tuanya? Paulus ada di mana-mana, seperti pertanyaan. Paulus ada di mana-mana. Paulus ada di mana-mana. Inilah dia.
nggak nyambung ya teman-teman. Ya, yang kita tanyakan tentang Paulus yang tertulis di kitabnya. Ya, katanya pertanyaannya harus masuk kitab mereka. Kayak gimana? Nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Seharusnya Anda yang menjelaskan pakai yang tertulis. Bukan saya yang harus tertulis pertanyaannya. Seharusnya Anda menjelaskan dengan yang tertulis di kitab Anda, bukan pertanyaannya yang harus tertulis. Boleh Anda itu tidak tertulis, tapi Anda bertanya tidak tertulis. Ya makanya kalau tertulis ngapain saya tanya? Aneh-aneh aja. Karena dia tertulis, ngapain saya tanyakan? Sudah tahu saya kalau tertulis. Nggak perlu saya tanyakan yang tertulis, yang jelas tertulis, nggak perlu saya tanyakan. Karena apa? Saya bisa baca, konteksnya bisa baca. Yang saya tanyakan itu yang tidak tertulis ya, yang belum ada, itu yang saya tanya. Aneh, malah menanyakan yang ada, yang udah tahu namanya ditanyain. Ngapain kalau sudah tahu ditanya? Aneh. Gak jelas amat. Iya. Turun sendiri dia. Turun sendiri teman-teman. Ngapain coba kalau saya menanyakan yang udah tertulis coba? Ngapain teman-teman? Ngapain? Saya menanyakan yang udah tertulis. Kan aneh. Ngapain coba saya menanyakan yang udah tertulis? Bentar. Imani saja udah jawabannya, ya imani saja. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Open cam dulu. Kristen kita Bang, Kristen. Ya silakan open camnya. Oke, bentar. Mantul kok suaranya Bang. Pakai apa sih? Ya udah, nih enggak. Tadi mantul. Silakan buka kameranya. Caranya gimana nih Bang? Saya undang nih ya. Tuh, nyalakan. Waduh, agak gelap juga sini sih Bang. Waduh, kenapa kalau gelap naik? Ngapain kalau gelap naik? Nyalain lampunya lah. Udah, ini udah cukup ini. Suka gini, kali Bang, di kegelapan Bang. Ya gini Bang. Tadi kan Abang permasalahkan soal Paulus. Nah, kan Pak Ustadznya bilang itu bapaknya Paulus itu siapa gitu kan? Ya iya, harus. Nah, jadi Bang, itu kan dalam kitab kami pun dalam Al-Quran nggak ada pertanyaan seperti itu Bang. Oh, nggak ada. Ya ngomong aja kalau nggak ada gitu. Kan kalaunya dijawab orang tua Paulus nggak ada di kitab kami tertulis, udah gitu dijawab. Kan simple gitu loh. Jadi kan kita tahu Bang, ya kalau orang tua Paulus nggak ada. Bang, mantul suaranya kenapa Bang? Mantul. Benerin dulu Bang. Turun dulu naik lagi ya. Mantul. Mantul suaranya. Ya kalaunya dijawab jujur aja kan kayak gitu. Silakan ya jawab nggak ada. Ya udah imani saja kan gitu. Ngapain harus ngotot? Coba. Ngapain harus ngotot? Enggak ada bentar ya Bunda Mila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Ilmunya Ustadz nih terlalu tinggi buat nih Oten. Biar saya yang ngerujaknya Ustadz.
Gak apa-apa, Bunda nongkrong aja. Biar saya yang hadapi, nanti kesannya malah keroyokan katanya. Oh iya benar. Betul. Nyantai aja Bunda ya. Selamat malam Ikhwan Fillah, kita dengerin Ustadz nih. Luar biasa. Bang Salam Saksi buat- Kristus, selamat buat malam. Kristus. Salam Selamat malam. Oh, YouTube lag ya. Bentar ya teman-teman. Masa lag? Wah iya ya. Bentar ya teman-teman ya. YouTube-nya nge-lag. Udah jalan? Udah jalan belum? Udah ya? Udah jalan, baik. Silakan open cam-nya, Bang. Silakan open cam. Saya mau tanya, emang Ebis tadi kabur udah? Dia sengaja itu, dia tutup undangan live-nya biar saya nggak bisa undang live-nya tadi. Oh, wah. Takut dia. Kita mainkan Sengaja terus Ustaz. itu. Kita Oke. kejar dia. Oke. Bang, kayaknya abang ini pernah deh naik ke tempat saya dulu kayaknya. Kalau nggak salah. Betul nggak? Mic-nya ketutup masih. Suara saya kedengaran enggak? Udah. Tapi mantul ya? Iya, mantul ya. Tunggu, saya perbaiki dulu. Iya, kenapa ini suaranya pada mantul? Cek. Masih? Mantul ya, masih. Masih? Iya. Coba benerin dulu Bang, ente pakai apa sih? Enggak ada suaranya sekarang dah. Pakai mic wireless. Pakai mic wireless. Kayaknya nggak bisa dipakai deh. Mantul terus nih suaranya. Nggak bisa ya. Coba saya cabut. Cek. Power on. Tes. Nah ini udah. Coba abang ngomong. Abangnya ngomong coba. Tes. Tes. 1, 2, 3. Ini udah enggak nih, aman nih. Nah, oke. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Saya bertanya aja dulu, Bang ya. Boleh, silakan. Kalau yang saya tahu di dalam Islam itu kan iblis itu diciptakan dari api. Betul. Ya. Apakah iblis merasa sakit ketika dia dalam neraka? Itu aja. Baik. Pertanyaannya bagus, Bang. Bang, coba abang ya ini telapak tangannya tamparkan ke pipi abang. Gitu. Sekeras-kerasnya. Bisa nggak? Nih, telapak tangan Anda ya, tamparkan ke pipi Anda kayak itu, sekeras mungkin. Kurang tepat kayaknya analoginya, Bang. Karena saya Bentar. kan iblis kan roh. Ya iya, iblis kan dari api. Kan dalam Islam, bila dia masuk neraka, apakah dia bisa merasakan sakit? Makanya api diciptakan dari api, lalu bisakah dia di neraka sakit? Makanya perbandingannya telapak tangan Anda. Coba Anda tamparkan keras-keras ke pipi Anda, coba. Makhluk kan bukan daging. Kalau saya kan daging. Iblis kan beda dengan saya. Iblis kan Analoginya api kurang toh. tepat. Iya, analoginya Iblis kan kurang tepat. api toh. Iblis kan api, jin diciptakan dari api kan? Oke? Kok ngelek sekali Ustadz? Ngelek. Ya, yang nge-lag Anda Bang, bukan saya.
Bukan saya. Udah? Cek. Udah? Cek. Iya, kalau analogi itu Ustaz kurang tepat. Soalnya kan saya daging, yang pasti daging merasa sakit. Kalau api kan, roh kan nggak mungkin merasa sakit begitu. Bang, ya kayak gini aja, ya jin kan diciptakan dari api, betul? Ya. Ya, api di neraka juga api kan? Iya. Oke. Nah, bisakah iblis itu disiksa di neraka padahal dia juga apa? Juga terbuat dari api. Sekarang tangan Anda yang kulit ya, Anda tamparkan ke pipi Anda sekeras mungkin. Sakit nggak? Gitu. Analoginya kurang tepat maksud saya. Bukan kurang tepat, memang seperti itu. Artinya Ya, api, kalau saya diciptakan artinya dari gini, dengan apa? Iblis kalaunya disiksa, ya, iblis kalau disiksa di neraka, meskipun dia terbuat dari api neraka bisa mengazab iblis, gitu.